Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil dari PIKDEK kelompok kami, yaitu Sistem Informasi Donasi, yang mana dapat disingkat dengan SIDONA. Sebelum kami melanjutkan PIKDEK kami, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Muhammad Rifki Nugraha, NIM 10181043 sebagai hustler, Alim Jaya Darmawan 10171002 sebagai hacker, dan Wira Maulana 10171075 sebagai hipster. Selanjutnya, adapun masalah yang kita ambil dalam pembuatan sistem ini, yaitu yang pertama dibutuhkan penyebaran informasi donasi yang tepat pada masyarakat. Yang kedua, dibutuhkannya media untuk mempertemukan antara donatur dan orang yang membutuhkan donasi. Yang ketiga, ada kesulitan dalam mencari donatur yang tepat, dan juga donatur kesulitan dalam mencari orang-orang yang tepat dan benar-benar membutuhkan donasi. Selanjutnya, ada solusi dari pembuatan sistem ini. Yang pertama, cepat dalam mendapat informasi mengenai donasi, baik donatur, orang yang membutuhkan donasi, dan bentuk donasi yang dibutuhkan. Yang kedua, mudah untuk berkomunikasi antara donatur dan orang yang membutuhkan donasi. Yang ketiga, serta jangkauan dari penyebaran informasi donasi lebih luas dan tepat sasaran. Kemudian untuk market targeting, di sini kita menargetkan dari pengguna sistem informasi donasi ini dari wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan, di mana penduduk Kota Balikpapan sendiri yaitu sebanyak 600.045.727 orang. Dan untuk market size-nya sendiri, yaitu setelah kita melakukan pengambilan data, kita ketahui bahwa di wilayah Kalimantan Timur sendiri terdapat 67,8% yang menggunakan internet di wilayah Kalimantan Timur, atau lebih tepatnya sebanyak 4.365.200 orang. Nah, dari situ kita cuman menargetkan sebanyak 5% dari totalnya, yaitu sekitar 147.980 orang, di mana ini sudah mencakup wilayah Kota Balikpapan. Kemudian dari market potensialnya sendiri ada 3, yaitu meminimalisir ketidaktepatan sasaran dan memaksimalkan ketepatan sasaran donatur maupun yang mendapatkan donasi. Kemudian sistem ini juga dapat diterapkan di seluruh Indonesia nantinya, dan aplikasi ini nih menggunakan aplikasi mobile yang nanti bisa diinstal lewat Play Store. Kemudian lanjut ke bisnis kompetitor. Di sini kami mendapatkan beberapa kompetitor, akan tetapi para kompetitor hanya berfokus pada satu bentuk donasi saja. Contoh yang pertama, aplikasi pada berbagi kebaikan. Di aplikasi berbagi kebaikan ini berupa donasi untuk bencana alam maupun donasi-donasi lainnya, tetapi tidak ada berupa barang seperti itu. Dia hanya memberikan sebuah berupa saldo, ATM seperti itu. Kemudian aplikasi yang kedua kami dapatkan yaitu bernama Kitab Bisa atau donasi zakat online. Di sini mereka hanya berfokus pada sistem donasi pada zakat saja, tidak ada seperti donasi bencana alam, donasi kesehatan seperti itu, maupun donasi lingkungan. Kemudian yang ketiga, kami mendapat aplikasi yang bernama Peduli Sehat, donasi dan galangan dana kesehatan. Nah, di aplikasi ketiga ini berupa donasi yang hanya dibuat untuk dana kesehatan saja. Kemudian yang keempat, ada yang bernama Berbagi Beras, Zakat, Infak, Sedekah, seperti itu namanya. Nah, di aplikasi ini dia hanya berfokus pada
beras saja, karena di situ dijudulkan berbagi beras. Jadi di situ tapi juga ada infak sedekah, tapi tidak ada donasi untuk dana kesehatan. Contohnya tadi dana kesehatan untuk lingkungan di masyarakat maupun donasi kesehatan untuk bencana alam dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan sistem-sistem yang ada pada komputer yang lain dengan aplikasi kami ini, pada sistem kami ini mencakup semuanya. Jadi donasi kesehatan ada, donasi untuk zakat ada, donasi untuk sedekah ada, donasi untuk bencana alam ada, dan berbagai macam donasi. Jadi kami itu mempertemukan antara donatur dengan yang mendapatkan donasi atau yang mencari donasi, seperti itu, agar lebih tepat sasaran dan tidak ada kecurangan. Selanjutnya, business competitive advantages. Yang pertama, mudah digunakan. Jadi kami ini membuat aplikasi ini agar pengguna dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini dengan mudah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bentuk donasi yang ada di aplikasi ini berbagai macam, bisa berupa uang, saldo pulsa, saldo ATM, maupun sembako dan lain sebagainya. Jadi di sini misalkan si donatur tidak ingin bertemu langsung dengan donasi atau jarak jauh, dia bisa menggunakan berupa saldo gitu. Jadi mereka mengirimkan sebuah uang melalui transfer ke bank mereka masing-masing, seperti itu. Jika mereka ingin bertemu secara langsung, maka si donatur ini dapat memberikan berupa sebuah sembako maupun uang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini aman, cepat dan tepat. Kenapa seperti itu? Yang pertama, di aplikasi ini kami membuat para kompetitor lain berbeda. Jadi di aplikasi kami ini ada donatur dengan yang mendapatkan donasi bertemu secara langsung maupun secara online maupun offline. Di sini kami ingin aplikasi dapat mempertemukan kedua belah pihak antara donatur dan yang mencari donatur, seperti itu, agar mereka saling berbicara dan mengobrol satu sama lain secara offline maupun online, seperti itu. Kemudian yang keempat, di sini pertama di Balikpapan. Jadi aplikasi ini belum ada dibuat oleh Balikpapan sendiri atau oleh orang-orang programmer yang ada di Balikpapan. Mungkin ada, tetapi tidak sekomplit fitur-fitur yang ada di aplikasi kami, seperti itu. Terima kasih atas presentasi ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.